الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia hingga kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ini adalah pembahasan 3 ayat, pembahasan terakhir yang khusus membicarakan tentang Bani Israel. Jadi ini adalah ayat terakhir. Makanya ini pun masih berkaitan dengan ayat sebelum-sebelumnya tentang mereka. Bagaimana Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad, apakah mengatakan kepada Bani Israel, apakah kamu ini mau memperdebatkan Allah, Tuhan kami dan Tuhan kamu? Kok masih mau diajak berdebat masalah seperti itu? Disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan kepada mereka. Yaqulu Allah Ta'ala mursyidan nabiyyahu salawatuhu wa salamu alaihi ila dari mujadalatil musyrikin. Jadi Allah membimbing Rasulullah dengan mengatakan, sampaikan kepada mereka Muhammad, apakah kamu semua ini mau memperdebatkan urusan Allah? Sedangkan Allah itu ya Tuhan saya, Tuhan kita dan Tuhan kamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Lah kok mengajak debat masalah Allah? Qul atuhajjunana fillah ay tunadirunana fi tauhidillah wal ikhlas lahu wal inqiyad wattiba'i awamirihi wa tarki zawajiri. Bahwa kalian mengajak kami untuk berdebat tentang apa? Tentang keesaan Allah. Tentang apa? Tentang melaksanakan perintah Allah, mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
yang dia itu Allah tidak memiliki sekutu baginya. Maka ketika ini disampaikan, ketika mereka masih bersikukuh dengan apa yang mereka yakini, ya, dengan keyakinan mereka yang tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka sampailah pada kalimat walana a'maluna walakum a'malukum, ay nahnu bura'un minkum wa mimma ta'budun wa antum bura'un minna. Maka kalian itu terbebas dari amal kami dan kami pun terbebas dari amal kalian. Gini loh Pak, masalahnya itu ini sebenarnya sudah dijelaskan banyak sebelumnya, cuma saya pertegas sekarang karena terakhir ya pembahasan Bani Israel. Bani Israel itu merasa karena mereka memiliki titisan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub yang juga memiliki julukan Israel. Nah, Bani Israel ini diberitahu atau bahkan sudah tahu datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, datangnya khatimul anbiya, penutup dari para nabi dan rasul. Mereka ini sombong, tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka merasa keturunan dari Bani Israel yang langsung bersumber kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan tentang millatu Ibrahim Hanifah. Mereka lupa bahwa sebelumnya, kita ingat ayat sebelumnya, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Ketika Nabi Yakub mau meninggal, apa yang dikatakan kepada keturunannya? Ma ta'buduna min ba'di. Disuruh oleh nenek moyangnya Bani Israel ini, apa yang kalian sembah kalau aku tidak ada. Mereka, keturunan mereka waktu itu bilang, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ishak. Itu loh. Tapi mereka tidak mau mengakui. Padahal Allah yang lebih tahu kondisinya dengan syahadah tadi itu. Jadi mereka karena merasa keturunannya Nabi Ibrahim cikal bakal dari tauhid. Padahal semua nabi itu sebenarnya mengajak kepada ajaran tauhid. Nah, ketika Nabi Muhammad datang, harusnya mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya Pak ya? Jelas Pak Ge? Jelas? Jadi Bani Israel ini kenapa disebut dengan ghairi, termasuk dari orang-orang yang maghdub? Karena dia tahu, cuma dia tidak mau mengakui karena bukan dari kaumnya, dari golongannya, bukan dari Bani Israel. Itu loh. Makanya mereka ini maghdub, dimarahi. Kalau yang satunya walad dolin, artinya apa? Sesat. Sampai ada Tuhan tiga itu. Kalau yang ini maghdub, dimarahi. Kenapa? Karena dia tahu, cuma dia tidak mengakuinya. Di sini konteks yang kemudian menyebutkan lana a'maluna walakum a'malukum. Makanya di sini disampaikan oleh Allah, sampaikan Muhammad, kami terbebas dari perbuatanmu yang musyrik itu. Sebagaimana kamu juga terbebas dari kami yang beribadah kepada Allah. Jadi enggak bisa. Jadi saya ulang, kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka membangga-banggakan keturunannya, terahnya, nasabnya. Mohon maaf,
Aku loh, misalnya ya, kalau di Indonesia mungkin karena dia golongan bangsawan, misalnya itu. Jadi karena dia merasa status sosialnya tinggi, dia nggak mau menerima kebenaran yang lain dari dia. Nah, Bani Israel seperti itu. Makanya mereka tidak mau mengakui apa risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak cocok kamu itu ngajak debat masalah Allah, kata Rasul. Kenapa? Disampaikan di sini, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Buat apa kamu berdebat masalah Allah kepada saya? Karena Allah itu ya Tuhanku dan Tuhan kamu. Cuma kamu nggak mengakui, cuma kamu gengsi, cuma kamu sombong. Makanya yang terjadi seperti ini. Al-mutasarrifu fina wa fikumul mustahiqul ikhlas. Kenapa? Karena dia Allah yang seharusnya kita sadari, dia Allah yang mengatur kita, yang pantas, yang berhak untuk mendapatkan kemurnian penghambaan kepada Allah, ibadah-ibadah kepada Allah. Al-ilahiyya lahu wahdahu la syarikalah. Maka kemudian disampaikan di sini, fa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalau kalian mendustakan, katakan bahwa bagiku amal perbuatanku dan bagimu amal perbuatanmu, dan engkau terbebas dari apa yang aku lakukan sebagaimana aku pun terbebas beban tanggung jawabnya atas apa yang kalian lakukan. Atau disampaikan di sini, wa qala ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Kalau ada mereka ini yang memperdebatkan, yang mempermasalahkan penghambaan kita kepada Allah, katakan, kata Allah, aslamtu, saya tunduk kepada Allah, kepada ilah yang satu, ya, dan bagi orang-orang yang mengikutiku. Qala ta'ala ikhbaran an Ibrahim wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu pernah diajak berdebat sama kaumnya tentang apa? Tentang Allah. Itu Pak, ceritanya tentang patung, bagaimana Nabi Ibrahim mengatasi itu. Kalian mau berdebat aku tentang Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Patung-patung besar-besar dirobohkan semua, ditinggalkan yang paling besar. Ibrahim, kamu ya, karena kamu yang gak ikut berburu ini. Loh, kok saya? Tanya loh, yang paling besar itu. Karena biasanya yang paling besar suka ganggu, iya Pak, gitu Pak. Soalnya di sini besar-besar semua ini. Iya, contoh aja itu maksudnya. Jadi kata Nabi Ibrahim, kamu mau ngajak aku berdebat tentang Tuhan? Tidak bisa. Karena apa? Nabi Ibrahim sudah menyampaikan, kalian tidak bisa mendebati aku tentang Allah. Karena Nabi Ibrahim sudah mukhlis, sudah mukhlas, sudah memurnikan ibadahnya kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Wa qala ta'ala alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Sebagaimana Allah bertanya, apakah kalian tidak melihat bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi orang-orang yang mendebat tentang Tuhannya? Ya. Wa qala fi hadhil ayat al-karimah walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ay nahnu bura'un minkum kama antum bura'un minna. Wa nahnu lahu mukhlisun ay fil ibadah wa tawajjuh. Wa thumma ankara ta'ala alaihim fi da'wahum anna Ibrahim wa man dzakara ba'dahu min al-anbiya wal asbat kanu ala millatin immal yahudiyyah wa imman nasraniyah. Jadi kalimat wala na'maluna walakum a'malukum itu penegasan kamu ya tidak bisa disamakan dengan aku karena kamu menyembah selain Allah.
Kami menyembah Allah, kamu tidak menyembah Allah. Makanya konteksnya apa di sini? Di sini penekanannya adalah kami ini memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dalam hal ibadah, dalam hal meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menolak dakwah ajakan dari mereka, pernyataan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim atau siapapun yang disebutkan setelah Nabi Ibrahim dari para nabi dan keturunannya adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ditolak oleh Allah ini. Ditolak oleh Allah. Sedangkan Allah yang Maha Tahu. Gak bisa mereka melakukan pernyataan-pernyataan seperti itu. Bahwa Nabi Ibrahim adalah penganut Yahudi. Gak bisa. Atau Nasrani. Qul antum a'lam amillah. Makanya disuruh tanyakan kepada mereka oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail, tentang Nabi Ishak, tentang Nabi Yakub? Sedangkan mereka, yakni balillahu a'lam, maka sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu. Wa qad akhbara annahum lam yakunu hudan wala nasara. Dan telah dikabarkan banyak ayat-ayat sebelumnya yang kita kaji sebelumnya, bahwa mereka, Nabi Ibrahim itu bukan hudan, bukan orang Yahudi, wala nasara, bukan golongan Nasrani. Kama qala ta'ala, wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifam musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, tidak pula Nasrani, ya, tetapi dia adalah penganut ajaran yang lurus, yang tunduk, dan dia bukanlah yang termasuk golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dirahmati Allah, istiqomah iman Islam, kemudian kita nanti membawa kalimat la ilaha illallah sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ini masalahnya Bani Israel itu. Masalahnya di sini. Mereka gengsi, mereka berstatement bahwa nenek moyang mereka adalah Yahudi. Iya Yahudi. Tapi Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ishak, tapi Nabi Yakub, semuanya adalah pengikut ajaran tauhid, risalah hanifah muslimah, ya. Maka disampaikan kemudian wa qauluhu wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Maka ini Pak yang bahaya, ini yang saya sampaikan ini tadi. Maka barang siapa yang berbuat zalim, bagaimana cara berbuat zalimnya? Menyembunyikan syahadah, kesaksian. Bagaimana dalam ayat yang tadi saya sampaikan itu, am kuntum syuhada, apakah kalian bersaksi, menyaksikan idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yakub itu hendak meninggalkan dunia, kemudian berkata, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku ini? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, sampai pada ayat ilahu wahidaw wa nahnu lahu muslimun, menyembah Allah yang satu. Itu. Jadi gak bisa mereka ini membuat sesuatu yang mengada-ngada, sedangkan semua itu sudah ada syahadah, sudah ada persaksiannya. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, kanu yaqra'una fi kitabillahi alladhi atahum innad dinal Islam wa inna Muhammadar Rasulullah wa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu bara'un minal yahudiyyah wan nasraniyyah
Fasyahadullah bidzalik. Nah, ini dipertegas lagi ini. Bagaimana disampaikan? Ya, kata Imam Hasan Al-Basri bahwa mereka sebenarnya sudah membaca kitab Allah yang telah datang kepada mereka. Sesungguhnya agama yang benar itu agama Islam. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, mereka semua baraun minal Yahudiyah. Mereka terbebas. Dari apa? Dari Yahudi, dari Nasrani. Dan itu mereka semua bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqarru ala anfusihimillah, dan mereka menetapkan itu semua diri mereka ini kepada Allah. Makanya kalau memang mengikuti mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim, harusnya mereka seperti ini, bukan kemudian melenceng. Fakatamu syahadatallahi indahum min dalik, maka mereka kemudian menyembunyikan syahadat tadi itu, tidak mengakui, menyembunyikannya. Makanya disebut dengan waman adzlam, barang siapa yang berbuat zalim. Rasul nggak bisa seperti itu. Makanya wa khatamul mursalin wa rasulu rabbil alamin ila jamil insi wal jinni minal mukallifina salawatu wa salamu alaihi wa ala sairi anbiya'illahi ajma'in. Beliau ini diutus bukan hanya untuk satu golongan loh. Rasulullah bukan diutus untuk satu golongan, satu kabilah, bukan satu negara, bukan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Ini kan beda, Rasulullah itu beda. Harusnya ketika Rasulullah datang mereka mengakui. Ingat tadi saya sampaikan, mereka sudah mendapatkan kitab yang datang kepada mereka. Tentang apa? Tentang datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya. Tapi mereka karena intisabuhum, merasa nasab mereka lebih baik, paling mulianya makhluk, mereka tidak bisa menerima itu. Apalagi Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Ini yang terjadi pada pembahasan akhir tentang Bani Israel, ya, ayat ke 139, 140 dan 141. Ada pertanyaan, Pak? Tentang Bani Israel semua ayat-ayat sebelumnya? Kalau tidak ada, kita tutup sampai pembahasan ini untuk pembahasan tentang Bani Israel. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 142. Ini sudah mulai membicarakan tentang keumuman dari hal-hal berkaitan dengan tuntunan berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut. Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariq
والتراجيعت فتياجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين ya Allah kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami kaji, yang kami pelajari ya Allah. Kami memohon keberkahan dengan majlis ilmu ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ampunilah mereka, angkat derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah rahmatilah mereka, barakailah kami dan mereka. Ya Allah berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Anugerahkanlah kami putra-putri keturunan yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami dan jamaah kami saat ini sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka dengan rahmat dan ridha-Mu. Apabila di antara kami dan mereka saat ini menghadapi musibah, ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, tolonglah kami, rahmatilah kami dan mereka. Apabila di antara kami dan mereka menghadapi kesulitan, ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, temanilah kami ya Allah ya Rahman, sehingga kami mendapatkan jalan keluar yang Engkau ridhoi. Cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, yang menjadikan kami semakin bersyukur ya Allah. Bantulah kami ya Allah menyelesaikan semua hutang kami dengan rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.